Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah analisa laporan keuangan. Ini pertemuan ke-11 dengan tema analisis profitabilitas. Nanti kita akan membahas apa itu analisis profitabilitas sampai ada contohnya nanti. Jadi dari slide awal sampai akhir kita akan berbicara tentang profitabilitas, analisisnya. Nah, kenapa ada pengukuran laba? Alasan dari pengukuran laba itu yang pertama adalah untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan itu bisa dilihat dari labanya. Ketika perusahaan memiliki laba yang besar, normalnya dia akan mampu menghidupi perusahaan atau dia akan bisa melakukan aktivitas operasinya dengan normal. Walaupun kita berbicara perusahaan yang labanya besar bukan berarti arus kasnya juga tinggi, bukan berarti seperti itu, tapi at least ketika laba perusahaan besar pasti arus kasnya mencukupi untuk kegiatan aktivitas baik operasi, pendanaan maupun investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi logika dasarnya adalah ketika laba dari suatu perusahaan itu besar, maka dia akan bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Karena laba yang besar biasanya berbanding lurus dengan arus kas yang cukup. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur kinerja manajerial. Salah satu ukuran yang digunakan oleh baik internal maupun eksternal perusahaan adalah laba. Ketika perusahaan itu labanya minus, maka bisa dipastikan bahwa kinerja perusahaannya tidak bagus. Simpelnya seperti ini, ketika kalian ingin melakukan investasi ke sebuah perusahaan dan membaca laporan keuangannya, ternyata laporan keuangannya merah atau saldo labanya negatif, maka kalian pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi di sana. Karena labanya merah, laba merah itu berarti terjadi kerugian. Nah itu kan menjadi red flag buat investor ataupun kreditur. Sehingga bisa dilihat kinerja perusahaan, kinerja manajernya seperti apa di sana. Semakin bagus laba, bisa mengindikasikan kinerja manajerial yang baik. Walaupun itu bukan jadi ukuran satu-satunya, masih ada ukuran-ukuran lain yang bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan apakah perusahaan mentaati atau tidak peraturan pemerintah. Dari laba-laba ini, dari pengukuran laba ini bisa diketahui. Karena beberapa manajer itu melakukan income smoothing atau perataan laba di mana mereka melakukan upaya-upaya untuk mengurangi laba sehingga mereka juga bisa mengurangi sumbangan pajaknya. Setoran pajaknya akan berkurang. Ketika labanya turun, maka setoran pajaknya juga akan turun. Itu juga bisa menjadi suatu alasan kenapa dilakukan pengukuran laba. Kemudian yang keempat adalah memberi tanda pada pasar tentang kesempatan bagi pihak lain untuk menghasilkan laba. Ini juga merupakan suatu alasan yang digunakan untuk melakukan pengukuran laba. Kemudian kita masuk ke ukuran-ukuran laba. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur laba. Yang pertama adalah pendekatan biaya serapan dan yang kedua adalah pendekatan biaya variabel. Terkait dengan pendekatan biaya serapan atau biasa disebut dengan full costing, ini diperlukan untuk laporan kepada pihak luar. Kalau kita berkaca terhadap GAAP, laba sendiri merupakan konsep jangka panjang dan tergantung pada perbedaan antara pendapatan dan biaya. Dalam jangka panjang, semua biaya dapat bervariasi. Oleh karena itu, biaya tetap diperlukan sebagai biaya variabel dengan membebankannya pada setiap unit produksi. Nah, biaya serapan sendiri
membebankan semua biaya manufaktur, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan pembagian biaya overhead tetap untuk setiap unit yang diproduksi. Jadi yang membedakan nanti adalah biaya overhead tetapnya. Nah, selain biaya variabel yang muncul selama proses manufaktur, jadi tadi ya, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan pembagian biaya overhead tetap. Jadi pembagian biaya overhead tetap itu akan dibagi. Nah, ketika satu unit produk selesai diproduksi, nah, produk ini itu membawa semua biaya yang memproduksinya bersamaan. Maka ketika dijual, biaya-biaya manufaktur ini ditujukan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Nah, dalam pembiayaan serapan yang digunakan untuk menghitung 3 ukuran laba, yaitu laba kotor, pendapatan operasi, dan laba bersih. Ya, jadi komponen biaya pendekatan biaya serapan adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Kemudian kalau kita berbicara pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan biaya variabel, ini merupakan sebuah pendekatan untuk mengukur profitabilitas yang menghindari masalah-masalah inheren dalam memperlakukan biaya overhead tetap sebagai biaya variabel, di mana kalau kita berbicara pendekatan biaya variabel, dia hanya memperhitungkan biaya manufaktur variabel di tingkat unit terhadap produk. Nah, yang termasuk dalam biaya-biaya ini adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Di mana biaya overhead tetap diperlukan sebagai biaya periode dan tidak dimasukkan dengan biaya produk lainnya. Namun dia akan diperhitungkan sebagai biaya yang muncul dalam periode tersebut. Akibat memperlakukan biaya overhead tetap pabrik sebagai biaya periodik adalah terjadinya pengurangan biaya-biaya pabrik yang dapat diperhitungkan dalam biaya persediaan. Maka ketika perusahaan menggunakan pendekatan biaya variabel, hanya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang diperhitungkan sebagai biaya persediaan. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu kalian ingat adalah biaya pemasaran dan administrasi tidak pernah diperhitungkan sebagai biaya persediaan, baik itu merupakan biaya variabel ataupun biaya tetap. Ada beberapa analisis varian yang berhubungan dengan laba. Yang pertama adalah margin kontribusi, di mana margin kontribusi ini merupakan perbedaan antara margin kontribusi aktual dengan yang dianggarkan. Misalnya ketika kalian membuat produk atau memberikan jasa dan mengenakan biaya variabel, misalnya biaya packaging atau ongkos kirim, nilai sisanya adalah margin kontribusi. Kemudian yang kedua adalah volume penjualan. Nah, varian volume penjualan ini merupakan perbedaan antara jumlah penjualan aktual dengan jumlah penjualan yang dianggarkan dikali dengan margin kontribusi rata-rata per unit yang dianggarkan. Kemudian ada juga varian campuran penjualan, di mana ini merupakan perbedaan antara margin kontribusi yang dianggarkan dan rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian ada juga varian pangsa pasar, di mana perbedaan antara persentase pangsa pasar aktual dan persentase pangsa pasar yang dianggarkan dikali dengan unit penjualan industri aktual yang dianggarkan dikali rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan. Kemudian ada juga varian ukuran pasar, di mana ini merupakan perbedaan antara unit penjualan industri aktual dan yang dianggarkan dikali dengan presentasi pangsa pasar yang dianggarkan dikali rata-rata margin kontribusi per unit yang dianggarkan. Return on Invested Capital atau ROIC ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan laba dan
pengembalian bagi pemasok modal. Nah, ada beberapa alasan mengapa ROIC ini menjadi penting. Tapi sebelum itu kita akan masuk dulu, di mana ROIC ini paling sering digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang dibagi dengan biaya modal investasi, di mana semakin tinggi rasio dari ROIC ini menandakan bahwa semakin tinggi juga keuntungan yang diraih oleh perusahaan atau keuntungan yang diraup perusahaan. Tujuan dari ROIC ini adalah untuk membantu dalam memahami tingkat profitabilitas investasi yang dilakukan, di mana hutang menjadi unsur perhitungan saat menghitung laba bersih, dan juga ROIC ini hanya berfokus pada profitabilitas. Nah, kita akan masuk di beberapa alasan mengapa ROIC ini menjadi penting. Yang pertama adalah kalian dapat menggunakannya untuk menilai posisi kompetitif bisnis perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, mereka seharusnya dapat menghasilkan ROIC yang lebih superior dibandingkan dengan kompetitornya. Karena perusahaan membutuhkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk mempertahankan ROIC di atas rata-rata. Karena kita berbicara rasio, berarti semakin tinggi rasionya berarti akan semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kedua, ROIC ini menjadi ukuran profitabilitas industri, di mana dia akan dihubungkan dengan tingkat persaingan di masing-masing industri, dan dia juga akan mempertimbangkan 5 kekuatan, di mana 5 kekuatan tersebut menjelaskan mengapa industri tertentu memiliki profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan industri yang lainnya. Misalnya industri farmasi. Industri farmasi itu memiliki ROIC yang tinggi secara konsisten berkat tingginya hambatan masuk. Secara umum, dia akan meningkatnya persaingan, pada akhirnya membuat industri memiliki return yang lebih rendah. Kemudian alasan yang ketiga adalah menghasilkan ROIC di atas rata-rata adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Perusahaan berusaha menciptakan nilai ketika mereka menghasilkan ROIC yang lebih tinggi daripada biaya modal. Jadi ketika rasio lebih tinggi terhadap biaya modal, maka itu akan menjadikan meningkatkan nilai pemegang saham. Nah, untuk menghitung ROIC sendiri, dapat menggunakan laba dan membandingkannya dengan modal perusahaan, di mana modal perusahaan sendiri berasal dari 2 sumber utama, yaitu utang dan ekuitas. Rumus dari return on invested capital relatif sederhana. Kalian cuma membutuhkan 2 input untuk menghitungnya. Yang pertama adalah laba dan modal yang diinvestasikan. Kemudian Anda akan membagi laba perusahaan tersebut terhadap modal yang diinvestasikan atau invested capital. Yang rumusnya ini ya, ROIC sama dengan laba bersih dibagi modal yang diinvestasikan. Nah, komponen dari ROIC tadi sendiri, yang pertama adalah laba bersih. Ini merupakan pendapatan tersisa setelah perusahaan membayar seluruh biaya termasuk pajak ke pemerintah, di mana nanti kalian akan menemukannya pada bagian bawah dari laporan laba rugi. Kemudian yang komponen kedua adalah modal yang diinvestasikan. Ini sama dengan penjumlahan utang berbunga dan ekuitas pemegang saham. Perusahaan mengandalkan utang berbunga dari pinjaman bank atau dari penerbitan surat utang. Kemudian kita masuk ke return on equity, di mana return on equity merupakan salah satu unsur penting dalam mengetahui sejauh mana suatu bisnis itu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROI-nya ini semakin besar, kita berbicara ROI ini juga bentuknya adalah rasio. Jadi ketika semakin besar rasio ROI-nya, maka reputasi perusahaan pun akan meningkat di mata pelaku pasar modal. Karena usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Ketika ROI-nya semakin tinggi, maka modal yang disuntikkan oleh pemegang saham itu menghasilkan return yang baik bagi perusahaan. Jadi kalau semakin tinggi ROI berarti semakin pede pemilik saham bahwa
apa yang mereka suntikan ke perusahaan itu membuahkan hasil. Itu menjadi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan rasio ROE-nya. Nah, ROE sendiri ini merupakan matriks yang digunakan untuk membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dengan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Nah, sementara itu di dunia saham, pengertian ROE sendiri adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Dia akan membandingkan antara pendapatan yang dihasilkan dari modal yang disetor, jadi dari pemilik saham. Nah, rumusnya sendiri adalah net income dibagi modal. Itu rumus untuk return on equity. Nah, ada beberapa manfaat penggunaan return on equity. Yang pertama adalah menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Bagi investor sendiri, return on equity merupakan matriks yang paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Ini paling gampang banget menggunakan ROE. Karena dengan adanya ROE, investor bisa mengambil kesimpulan tentang profitabilitas saham mereka dengan mudah dan cepat. Jadi mereka bisa menilai dengan cepat modal yang mereka setorkan atau modal yang mereka suntikan ke perusahaan itu memberikan hasil seberapa. Maka tadi disampaikan bahwa semakin tinggi ROE akan memberikan pemegang saham kenyamanan karena modal yang mereka store itu menghasilkan return yang baik. Kemudian yang kedua adalah menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Faktanya, ROE merupakan salah satu tolak ukur paling efektif untuk memprediksi prospek bisnis ke depannya. Misalnya, jika saat ini perusahaan terbukti mampu menghasilkan ROE minimal 1 atau bahkan lebih, maka di masa depan kemungkinan besar tingkat return equity juga akan meningkat. Itu bisa digunakan untuk dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga adalah ROE perusahaan idealnya stabil atau terus berkembang. Ini relate dengan yang kedua ya. Dengan melihat tren ROE suatu usaha atau perusahaan, investor bisa menilai bagaimana profil bisnis di masa lalu dan melihat apakah nanti perusahaan tersebut akan bertumbuh atau justru stagnan. Yang tadi berhubungan dengan yang kedua, idealnya dia akan meningkat. Dan yang keempat, menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Maka sebelum mengambil keputusan investasi, biasanya para investor itu akan melakukan perbandingan antara banyak perusahaan sekaligus. Siapa bisnis yang ROE-nya paling tinggi? Maka dia yang paling berhak menerima kucuran modal. Karena yang perlu diingat, ROE ini adalah rasio yang membandingkan antara modal yang di-store atau modal yang disuntikan ke perusahaan terhadap return-nya. Jadi semakin tinggi hasil yang didapatkan dari suntikan modal itu kan semakin memberikan kepedean, rasa percaya diri oleh investor untuk menyuntikkan dana. Dan yang kelima adalah menunjukkan kredibilitas perusahaan dalam mengelola aset. ROE sendiri merupakan salah satu faktor utama yang menunjukkan kredibilitas bisnis dalam mengelola modalnya. Kecilnya tingkat ROE merupakan salah satu pertanda perusahaan tidak mampu menghasilkan profit sesuai harapan meski sudah diberikan suntikan dana oleh investor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama adalah rasio aktivitas perusahaan, di mana ini merupakan seberapa besar skala aktivitas dilakukan oleh perusahaan. Apabila suatu perusahaan itu sedang fokus melakukan ekspansi cabang misalnya, itu akan sangat wajar jika ROE-nya kecil, karena seperti kita tahu kalau kita berbicara ekspansi, misalnya buka cabang di kota lain atau memperluas pabrik, itu akan membutuhkan dana besar. Dan pabrik baru atau cabang-cabang baru tersebut tidak akan bisa langsung menghasilkan profit, sehingga
Hal itu akan menurunkan rasio dari ROE itu sendiri karena belum menghasilkan apa-apa. Padahal dana yang dikeluarkan untuk ekspansi itu sangat besar. Tapi kan kalau kita berbicara ekspansi seperti itu, tadi disampaikan bahwa ekspansi itu tidak bisa langsung memberikan hasil, sehingga pasti dengan adanya hal tersebut, ROE-nya akan kecil. Dan faktor yang kedua yang berpengaruh adalah rasio utang. Karena semakin besar utang perusahaan, biasanya nilai ROE juga makin kecil. Karena utang dan investasi berbeda ya. Kalau kita berbicara ROE kan dia menghitung modal yang disetor, bukan utang. Nah, itu akan menurunkan rasio ROE. Kemudian yang ketiga adalah rasio likuiditas. Selain menerima utang, perusahaan juga memberikan piutang kepada beberapa pihak lain. Nah, apabila likuiditas bisnisnya tidak lancar, maka nilai ROE-nya akan terpengaruh juga, sebab meski sudah jadi hak milik usaha, piutang belum bisa dikategorikan sebagai laba. Itu faktor yang mempengaruhi ROE. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan laba. Beberapa orang menyukai laba bersih karena lebih mudah. Sementara itu, orang lain mungkin menggunakan ukuran lainnya, tergantung pada pertimbangan mereka. Selain laba bersih, beberapa analisis mungkin menggunakan indikator laba di bawah ini. Yang pertama adalah laba bersih dikurangi dividen, karena jelas dividen dibagi. Kemudian yang kedua adalah EBIT atau earning before interest and tax, laba sebelum pajak. Kemudian yang ketiga adalah net operating profit after tax, jadi laba bersih setelah pajak. Kita bahas dulu terkait dengan earning before interest and tax atau EBIT, di mana ketika menggunakan EBIT, kalian akan menambahkan kembali beban bunga dan beban pajak ke laba bersih. Ini untuk lebih mencerminkan laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi labanya itu seberapa sebelum dipotong bunga dan pajak. Ini akan menggambarkan secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, EBIT ini dengan kata lain juga merupakan indikator yang juga sering disebut dengan laba operasional dan merupakan salah satu alat pengukur kinerja dan profitabilitas perusahaan. Investor sendiri dan kreditur menggunakan nilai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ini untuk melihat seberapa sukses kegiatan operasional inti perusahaan tanpa harus mengkhawatirkan konsekuensi pembayaran pajak atau biaya bunga. Jadi ketika diketahui EBIT-nya tinggi, itu berarti kemampuan perusahaan tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan konsekuensinya dalam pembayaran bunga dan pajak. Mereka hanya dapat melihat apakah ide, konsep, atau kegiatan suatu bisnis atau perusahaan benar-benar berjalan secara efektif. Karena hal ini akan membantu investor dan kreditur memahami kesehatan perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kewajiban dan liabilitas. Di mana beban bunga ini kan EBIT ini kan earning before laba sebelum interest dan tax, bunga dan pajak. Di mana beban bunga sendiri mewakili pengembalian bagi kreditur. Jika menggunakan laba bersih, maka perusahaan diasumsikan telah membayar bunga sehingga kreditur telah mendapatkan pengembalian, dan laba bersih seharusnya hanyalah untuk pemasok modal ekuitas. Jadi idealnya adalah laba bersih itu untuk pemasok modal ekuitas atau pemilik saham. Yang ketiga, kalian juga harus mengeluarkan beban pajak untuk membuat perbandingan ROIC antar perusahaan lebih masuk akal. Ketika perusahaan menjual produk ke berbagai negara, mereka menanggung tarif pajak yang bervariasi, sehingga itu menjadi dasar untuk mengeliminasi pajak. Jadi, ya sebelum bayar pajak harus dibandingkan. Karena ketika diilustrasikan di sini, ketika misalnya perusahaan itu punya operasional di beberapa negara, maka tarif pajaknya bervariasi sehingga tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan misalnya perusahaan yang hanya running di Indonesia. Ada dua cara dalam menghitung EBIT atau untuk menghitung EBIT. Yang pertama adalah
direct method atau metode langsung, dan yang kedua adalah indirect method atau metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung sendiri rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi biaya operasional, di mana biaya operasional yang dimaksud dapat berupa biaya administrasi, penjualan, atau pemasaran, dan juga biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk rumus yang kedua atau metode tidak langsung atau indirect method itu dengan cara laba bersih ditambah biaya bunga plus pajak. Nah, metode pertama menunjukkan bahwa secara langsung nilai EBIT itu dari urutan pertama dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode kedua atau metode indirect itu menunjukkan nilai real dari biaya bunga dan pajak yang ditambahkan kembali pada nilai laba bersih. Nah, dari dua metode ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Kalau metode langsung itu menunjukkan sudut pandang kegiatan operasional awal perusahaan. Jadi karena penjualan bersih dikurang HPP dan biaya operasional. Sedangkan metode tidak langsung itu menunjukkan sudut pandang dari profitabilitas akhir tahun. Kemudian jelas sudah ada laba bersih, sudah ada biaya bunga, dan sudah ada biaya pajak. Itu sudut pandangnya masing-masing. Kalau langsung itu dari sudut pandang awal kegiatan operasional perusahaan, yang kedua adalah dari akhir kegiatan operasional perusahaan. Nah, dari kedua metode ini nanti akan menghasilkan nilai EBIT yang sama. Kemudian yang ketiga adalah net operating profit after tax atau NOPAT. Ketika menggunakan NOPAT, berarti itu digunakan untuk mencerminkan laba dari bisnis inti. Terdapat dua alasan menggunakan NOPAT. Yang pertama adalah NOPAT mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi inti mereka. Dalam perhitungannya, kita akan mengecualikan pendapatan atau beban non-operasional. Ini akan berhubungan dengan alasan kedua, di mana alasan keduanya adalah NOPAT kurang berfluktuatif dari waktu ke waktu daripada laba bersih, karena laba bersih rentan terhadap lonjakan signifikan dari pendapatan atau beban non-operasi, misalnya hasil dari penjualan aset, sehingga sumber pendapatan seperti itu seringkali tidak berkelanjutan dan fluktuatif akan menyebabkan fluktuasi. Kalau laba bersih, misalnya tahun ini laba bersihnya meningkat drastis, ternyata ketika ditelusuri ada penjualan aset tetap di dalamnya. Tapi kan tidak mungkin setiap tahun ada penjualan aset tetap, maka kita akan dikecualikan pendapatan dan beban non operasi, sehingga NOPAT ini akan mencerminkan laba dari bisnis inti, karena mengecualikan pendapatan dan beban non operasi. Nah, untuk perhitungannya, NOPAT itu dengan cara laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak efektif, di mana laba operasi sama dengan pendapatan minus beban operasi, di mana beban operasi sendiri terdiri dari beban pokok penjualan, beban depresiasi dan amortisasi, beban penjualan umum, dan administrasi. Kemudian kita masuk ke RNOA atau Return on Operating Asset, di mana by definisi RNOA ini merupakan rasio efisiensi yang mengukur persentase pengembalian yang diperoleh organisasi dari uang yang telah diinvestasikan dalam aset operasi, atau dengan kata lain RNOA ini merupakan rate of return atau tingkat pengembalian yang diperoleh organisasi dari efisiensi pemanfaatan aset operasi seperti kas, persediaan, piutang, dan aset tetap yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Nah, kita masuk dulu ke aset operasi, karena komponennya salah satunya adalah aset operasi. Nah, aset operasi sendiri merupakan aset yang dibutuhkan oleh bisnis atau oleh perusahaan untuk menjalankan operasi bisnis dan menghasilkan pendapatan. Misalnya contoh dari aset operasi ini termasuk biaya dibayar di muka atau prepaid expense, kemudian ada aset tetap, ada persediaan, ada kas, ada piutang, dan lain-lain. Dimana selanjutnya kalau kita berbicara aset tidak berwujud, misalnya paten, teknologi, atau lisensi, itu bisa dianggap sebagai aset operasi jika digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan pendapatan. Tapi
Tapi kalau misalnya aset tidak berwujudnya tidak memberikan kontribusi terhadap proses produksi, maka dia tidak akan dianggap sebagai aset operasi. Tapi aset keuangan misalnya surat berharga itu tidak dianggap sebagai aset operasi karena tidak membantu bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis utama dan menghasilkan pendapatan. Karena surat berharga itu kan bukan core bisnis dari perusahaan atau aktivitas utama dari perusahaan, itu sampingan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban operasi atau operating liability, di mana kewajiban operasi ini timbul sebagai akibat dari operasi bisnis. Karena jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada bisnis atau individu lain sebagai hutang dan biaya terkait yang dikeluarkan untuk operasi terkait bisnis. Kemudian komponen yang ketiga adalah aset operasi bisnis atau net operating asset, di mana penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan antara aset operasi dan aset operasi bersih, di mana aset operasi bersih dihitung dengan mengurangi kewajiban operasi dari aset operasinya. Jadi aset operasi bersih ini merupakan aset operasi yang dikurangi kewajiban operasi. Aset operasi dikurangi kewajiban operasi akan menghasilkan aset operasi bersih. Nah, RNOA sendiri atau Return on Net Operating Asset sendiri ini bertujuan untuk mengukur pengembalian yang dihasilkan oleh operasi bisnis. Ini merupakan alat analisis yang penting untuk mengukur efisiensi bisnis dalam hal pemanfaatan aset bersih. Umumnya, nilai RNOA yang lebih tinggi itu diinginkan karena menunjukkan bahwa bisnis telah digunakan, bisnis telah menghasilkan atau menggunakan asetnya secara efisien dan mampu mengendalikan biaya. Di sisi lain, jika nilai RNOA-nya rendah, itu menunjukkan bahwa bisnis perlu meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini bisa dilakukan dengan misalnya meningkatkan efisiensi aset dan pengendalian biaya. Jadi, memaksimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan return untuk perusahaan. Nah, bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan melalui dua jenis kegiatan. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas operasi atau operating activity dan aktivitas pendanaan atau financing activity. Kegiatan atau aktivitas operasi itu bisa berbeda-beda tergantung bisnis yang dilakukan. Misalnya contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya sektor manufaktur, untuk industrinya manufaktur. Kegiatan operasinya jelas produksi barang atau penjualan barang, produksi dan penjualan barang. Kalau sektornya jual beli, ya jelas kegiatan operasionalnya adalah pembelian dan penjualan barang. Kalau industrinya sewa adalah pendapatan dari sewa menyewa. Kalau pertanggungan ya mendapatkan premi asuransi terhadap risiko yang ditanggung. Nah, kalau industrinya pemasaran adalah menghasilkan pendapatan melalui pemasaran produk dan layanan. Nah, rumus RNOA sendiri itu laba bersih dibagi aset bersih. Hasil dari perhitungan ini jelas bentuknya persentase, rasio persentase, yang berarti metrik dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor industri yang sama. Jadi bisa dibandingkan dengan sektor industri yang sama. Nah, selanjutnya rasio ini membantu menilai return on operating asset atau laba atas operasi harian dan menunjukkan apakah bisnis dapat secara langsung mengendalikan aktivitas bisnis atau operasional. Nah, kita masuk ke keuntungan dari RNOA atau laba atas aset operasi bisnis. Yang pertama adalah membantu investor untuk memahami apakah manajemen bisnis menggunakan aset secara maksimal. Karena kalau kita tadi bahas, ini hubungannya dengan aset. Dengan kata lain, akan memberikan gambaran kepada investor jika bisnis beroperasi pada potensi penuhnya. Atau dengan kata lain, ketika RNO-nya, rasio RNO-nya tinggi, itu memberikan gambaran kepada investor bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan sangat baik. Jadi kalian bisa membayangkan kalau kalian punya aset berupa motor misalnya, motor kalian itu bisa kalian maksimalkan dengan baik untuk menghasilkan cuan.
yaitu RNOA. Dan yang kedua, matriks ini diwakili dalam persentase dan itu berarti mudah untuk membandingkan matriks kinerja sebuah perusahaan dengan perusahaan lain dan menilai kinerja komparatif karena bentuknya rasio bisa dengan mudah dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Dan yang ketiga, sulit untuk memanipulasi rasio ini karena akan sulit untuk mengubah angka laba bersih dan aset operasi. Lebih kuat untuk menggambarkan karena sulit untuk dimanipulasi. Angkanya sulit untuk dimanipulasi. Ada keuntungan, juga ada kerugian. Kerugian dari penggunaan RNOA ini adalah yang pertama, perhitungan rasio ini tergantung pada nilai buku aset dan bukan nilai pasar. Kita sama-sama tahu nilai buku aset itu by historical sehingga tidak bisa menggambarkan nilai terkini. Kemudian kerugian yang kedua atau kekurangan yang kedua adalah perhitungan laba bersih yang digunakan dalam rasio itu mencakup perkiraan dan asumsi kelipatan. Oleh karena itu mungkin tidak logis untuk mengandalkan banyak asumsi. Karena terlalu banyak asumsi itu juga tidak bagus. Dan yang ketiga, perhitungannya tergantung pada data dan angka historis tadi ya. Baik lagi ke yang pertama, bergantung pada nilai buku, yang berarti bergantung pada angka historis. Oleh karena itu, ini tentang kinerja bisnis di masa lalu dan tidak diarahkan ke masa depan. Agak susah untuk digunakan dalam forecast masa depan. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan laba bersih untuk perusahaan itu 300 juta. Ini 300 juta ya kalau nggak salah. Nanti dihitung sendiri. Kemudian detailnya adalah persediaannya 80 juta, kemudian piutangnya 120 juta, uang tunainya 20 juta, PPE-nya 40 juta, kemudian hutangnya 30 juta dan hutang lainnya 10 juta. Pertama-tama kita belum mengidentifikasi aset dari angka yang diberikan. Dan detail tadi yang berupa aset itu yang mana? Aset dari angka yang diberikan termasuk persediaan, piutang, kemudian kas, PPE itu Plant Property and Equipment atau aset jangka panjang. Totalnya itu 260 juta. Dari persediaan 80 juta, kemudian piutang 120 juta, saldo kasnya 20 juta, kemudian PPE-nya 40 juta. Kemudian kewajibannya itu senilai 40 juta. Itu dari akun hutang 30 juta dan hutang lainnya 10 juta. Jadi jumlah aset operasi bersih dihitung dengan cara mengurangi aset operasi dengan kewajiban operasi. Tadi kita masukkan aset operasinya adalah 260 juta, kemudian dikurangi kewajiban operasinya sebesar 40 juta, sehingga menghasilkan aset operasi bersihnya 220 juta. Kemudian kita masukkan angka-angka dalam rumus untuk menghitung laba atas aset operasi bersih, di mana rumusnya adalah laba bersih dibagi aset bersih. Sehingga laba bersihnya 30 juta dibagi 220 juta sehingga menghasilkan RNOA atau pengembalian aset operasi bersihnya sebesar 13,64%. Nah, dari angka ini yang menunjukkan kurang dari 20% mengindikasikan bahwa perusahaan kurang bisa memaksimalkan penggunaan aset operasinya untuk menghasilkan laba. Nah, maka perusahaan perlu mempertimbangkan bagaimana cara meningkatkan return on net operating asset atau RNOA-nya. Caranya seperti apa? Ada 3 cara yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan RNOA-nya. Yang pertama adalah peningkatan laba bersih. Nah, peningkatan laba bersih ini ada 2 cara juga. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi basis aset dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua adalah mengontrol pengeluaran biaya, di mana biaya ini dapat dikontrol untuk kategori yang berbeda, termasuk biaya penjualan, biaya admin, pemasaran, keuangan, dan biaya pajak. Namun,
bisnis sendiri tidak boleh berkompromi pada aspek kualitas operasi. Jadi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi asetnya. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu, biaya-biaya yang tidak produktif itu dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan proporsi aset yang efisien. Membeli aset operasi baru dapat menjadi ide yang bagus untuk meningkatkan RNOA. Di balik konsep tersebut terdapat bahwa aset yang baru dibeli diharapkan akan lebih efisien daripada aset lama yang menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Jadi kalau aset yang lama misalnya kita berbicara mesinnya sudah tidak optimal, produksinya cuma terbatas di angka-angka tertentu. Ketika memperbarui mesin, produksinya lebih bisa optimal. Itu bisa meningkatkan RNOA. Atau beberapa aset mungkin menjadi hambatan dalam proses produksi. Misalnya aset pengiriman, truk pengirimannya sudah lama, jadi macet, sering mogok, sehingga tidak maksimal, tidak efisien. Maka ketika ada pengadaan truk pengiriman baru itu akan jadi lebih efisien karena mengurangi mogok atau macet, sehingga proses bisnisnya bisa berjalan lebih lancar. Yang ketiga adalah menjual aset operasi yang tidak efisien. Menjual aset operasi yang dapat menghasilkan return yang lebih tinggi atas aset operasi bersih. Karena nilai basis aset yang lebih rendah mengarah ke RNOA yang lebih tinggi. Namun menjual aset operasi mungkin bukan solusi jangka panjang jika alternatif yang memadai tidak disediakan. Jadi tadi kita sudah bahas, yang kedua adalah meningkatkan proporsi aset yang efisien. Misalnya dengan membeli yang baru, truk yang baru dibeli biar proses pengirimannya berjalan lancar, tidak sering mogok, tidak sering macet. Kemudian aset yang tadi mogok dan macet dijual sehingga akan memberikan return yang lebih tinggi. Itu terkait dengan RNOA. Kemudian yang terakhir kita akan membahas return on common equity atau ROCE. Di mana ROCE ini atau return on common equity ini merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur pengembalian kepada pemegang saham biasa atas modal yang mereka investasikan. Nah, ini merupakan alternatif bagi ROE. Tadi kita sudah bahas ROE di atas dengan cara mengisolasi pengembalian kepada pemegang saham preferred. Jadi ini untuk pemegang saham biasa ya, common equity. Bukan. Jadi menghilangkan pemegang saham preferred. Seperti halnya dengan ROE. ROCE ini juga yang lebih tinggi, ROCE yang lebih tinggi atau rasio ROCE yang lebih tinggi itu menggambarkan sesuatu yang lebih baik, di mana perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi terhadap setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Kalau ROE tadi termasuk common dan preferred, tapi kalau ROCE ini hanya common equity. Jadi perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi terhadap setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Nah, mengapa return on common equity penting? Jadi ROCE ini mengukur berapa persen yang diterima oleh pemegang saham biasa untuk setiap laba bersih yang dibukukan oleh perusahaan. Kemudian akan membandingkan laba bersih dengan berapa banyak yang mereka investasikan pada awalnya. Nah, ROCE ini merupakan alternatif dari ROE. Secara konsep, keduanya sama, tapi pemegang saham biasa lebih memperhatikan ROCE daripada ROE, karena ROE itu ada preferensinya, ada preference equity-nya, sedangkan ROCE hanya common equity. Nah, ROCE sendiri lebih memberikan ukuran yang masuk akal tentang berapa pengembalian yang tersedia bagi mereka. Tidak semua laba bersih tersedia bagi mereka. Selain ditahan sebagai laba ditahan, perusahaan juga membagikan presentasi tertentu laba bersih sebagai dividen kepada pemegang saham preferred ya. Kemudian sisanya baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dan pemegang saham preferred memiliki hak terlebih dahulu atas laba bersih sebelum dibagikan ke pemegang saham biasa. Atau dengan kata lain, ketika membagikan dividen,
pemegang saham preferen memiliki prioritas pertama untuk menerima terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, kenapa ROCE lebih disukai oleh pemegang saham biasa? Ya karena investor saham biasa menggunakan ROCE untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah menggunakan uang mereka untuk menghasilkan keuntungan. Mereka berharap perusahaan menggunakannya secara efektif dan efisien sehingga akan menghasilkan pendapatan yang maksimal pada biaya yang minimal. Misalnya, perusahaan menggunakannya untuk berinvestasi pada proyek-proyek kunci untuk mendukung pertumbuhan pendapatan ke depan dan pada saat yang sama mengelola mereka secara efisien. Kemudian investor juga menggunakan ROCE untuk menilai seberapa mungkin dan besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan di masa depan. Mereka mungkin akan berharap di pemegang saham biasa ini ya, mungkin akan berharap perusahaan akan membagikan dividen secara rutin dan besar ketika perusahaan menghasilkan ROCE yang tinggi dan stabil dari waktu ke waktu. Jadi gini, kalau kita berbicara ROE, ROE kan tidak mengeliminasi preference equity. ROCE ini dianggap oleh pemegang saham biasa akan memberikan gambaran lebih clear, lebih jelas terkait dengan apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Mereka berharap bahwa ketika ROCE-nya tinggi, maka si pemegang saham biasa ini akan mendapatkan return dalam bentuk dividen yang tinggi juga dan juga stabil. Nah, mereka lebih menyukai ROCE daripada Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung dan menginterpretasikan ROCE atau Return on Common Equity. Kalian memerlukan beberapa perhitungan manual untuk bisa menghitung si ROCE ini ya. Yang pertama adalah kalian mengurangi laba bersih dengan dividen preferen, yakni dividen yang dibagikan pada pemegang saham preferen. Ini menunjukkan beberapa yang tersedia bagi pemegang saham biasa, kemudian menggunakannya sebagai pembilang. Nah, yang kedua, kalian mengurangi total ekuitas dengan ekuitas preferen. Ekuitas preferennya dihilangkan, yakni berupa modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham biasa. Kemudian menggunakan hasilnya sebagai penyebut untuk menunjukkan berapa banyak modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Nah, ini adalah rumusnya. ROCE itu dengan laba bersih. Yang pertama, laba bersih dikurangi dividen preferen, karena kan preferennya dihilangkan. Kemudian dibagi total ekuitas biasa. Kemudian total ekuitas dikurangi total ekuitas preferen. Intinya seperti itu. Ini di baik pembilang maupun penyebut bebas dari preferen, baik dividen maupun ekuitas preferennya. Ada beberapa alasan kenapa ROCE itu lebih tinggi atau lebih rendah antar perusahaan. Jadi perusahaan A ROCE-nya bisa lebih tinggi, perusahaan B ROCE-nya lebih rendah. Nah, itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah perbedaan strategi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Kalau perusahaan lebih memilih menggunakan utang daripada ekuitas, ya maka akan menimbulkan perbedaan. Kalau perusahaan menggunakan strategi pendanaan utang, ROE atau ROCE-nya cenderung lebih rendah daripada cenderung lebih rendah. Tapi ketika perusahaan menggunakan strategi pendanaan dari pemegang ekuitas, misalnya kalau kita bicara ROCE adalah dengan menerbitkan saham biasa, maka ROCE-nya akan lebih tinggi. Yang kedua adalah strategi bersaing dan pengelolaan operasi. Misalnya, di bawah strategi diferensiasi, perusahaan bisa menghasilkan margin keuntungan yang tinggi karena menjual produk pada harga premium. Kemudian, jika pada saat yang sama, perusahaan tersebut juga bisa mengelola biaya operasi secara efisien dan bisa mengharap pada laba bersih yang lebih tinggi. Itu alasan dari ROCE lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, singkat cerita, ROCE yang tinggi itu bisa berasal dari margin laba yang lebih tinggi, di mana perusahaan menghasilkan pendapatan pada biaya yang lebih rendah. Dengan kata lain, perusahaan menghasilkan pendapatan secara lebih efisien. Kemudian, perputaran aset yang lebih tinggi, perusahaan berhasil memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan, sehingga dampaknya terhadap laba bersih akan semakin besar jika pada saat yang sama perusahaan mengelola biaya secara lebih efisien. Dan kemudian
Kalau kita bicara leverage yang lebih tinggi, perusahaan mengambil lebih banyak utang daripada ekuitas untuk menghasilkan keuntungan, sehingga ini membuat total ekuitas relatif kecil dan membuat penyebut dalam menghitung ROCE menjadi lebih rendah. ROCE naik jika biaya tambahan akibat utang baru menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan persentase yang lebih tinggi, sehingga perusahaan kemungkinan besar tidak akan mengalami masalah dalam membayar. Nah, demikian materi yang bisa disampaikan di pertemuan ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup. Demikian, sukses buat kalian.